Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Fadia Eflen, Azila Febrianti, Destiara Adisti, Ilham Syahbandi, Pia Atika, Salsabila Zahira, Tengku Sela, dan Violin Segesti akan membahas tentang sistem endokrin. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu APT Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, pada materi ini kita akan membahas yang pertama, pengertian sistem endokrin, yang kedua, jenis-jenis kelenjar endokrin, dan yang ketiga, penggolongan obat sistem endokrin. Sistem endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran tapi mensekresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Hormon bekerja pada sasaran jaringan atau organ tertentu dan mengatur aktivitas mereka. Hormon mengatur proses seperti pemecahan substansi kimia dalam metabolisme, keseimbangan cairan dan produksi urin, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, serta reproduksi seksual. Hasil kerja hormon dari suatu kelenjar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kadar zat dalam darah dan masukan dari sistem saraf. Karena hormon mengalir dalam darah, setiap hormon dapat mencapai setiap bagian tubuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Fungsi utama hormon adalah mengendalikan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh seperti proses pertumbuhan, perkembangan seksual, dan proses metabolisme yang lain, menjaga keseimbangan dalam tubuh atau disebut juga homeostatis. Selanjutnya, jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis yang terletak di otak besar disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi atas bagian anterior, bagian tengah, dan bagian posterior. Yang kedua, kelenjar tiroid terletak di daerah leher. Di bagian depan kerongkongan kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triidotironin. Kedua hormon ini bekerja sama mengatur metabolisme organik, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, serta mengatur aktivitas saraf. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratinhormon yang berperan menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelebihan hormon ini menyebabkan kalsium dalam tulang terambil sehingga terjadi pengendapan kalsium dan menyebabkan batu ginjal. Presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan masih mengenai jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang keempat yaitu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berbentuk bola yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal kita terdapat satu kelenjar suprarenal yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar yang disebut dengan korteks dan bagian tengah yang disebut dengan medula. Selanjutnya, jenis-jenis kelenjar endokrin yang kelima adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini memiliki fungsi ganda, yaitu selain menghasilkan enzim-enzim pencernaan, pankreas juga menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin diproduksi pankreas di bagian yang disebut dengan pulau Langerhans. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengurangi kadar gula darah yang melebihi normal dengan cara mengubah gula darah menjadi gula otot atau glikogen. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan obat sistem endokrin. Yang pertama yaitu penyakit diabetes. Diabetes mellitus atau biasa kita sebut dengan DM merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan
etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Selanjutnya, obat yang dapat kita gunakan dalam pengobatan diabetes ini, yang pertama itu menggunakan terapi insulin. Terapi insulin ini merupakan suatu keharusan bagi penderita DM tipe 1. Karena pada DM tipe 1 ini, sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas penderita sudah rusak, sehingga tidak lagi dapat memproduksi insulin. Adapun mekanisme dari kerja insulin, yaitu insulin mempunyai peran yang sangat penting dan luas dalam pengendalian metabolisme. Insulin ini akan disekresikan oleh sel-sel beta Langerhans dan akan langsung diinfusikan ke dalam hati melalui vena porta yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Baik, selanjutnya itu ada penggolongan sediaan insulin. Nah, sedia insulin untuk terapi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada insulin masa kerja singkat atau short acting insulin, disebut juga insulin reguler. Terus yang kedua ada insulin masa kerja sedang atau intermediate acting. Yang ketiga ada insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat. Dan yang terakhir ada insulin masa kerja panjang atau long acting insulin. Baik, selanjutnya yang B itu ada terapi obat hipoglikemik oral. Obat-obat hipoglikemik oral terutama ditujukan untuk membantu penanganan pasien diabetes mellitus tipe 2. Pemilihan obat hipoglikemik oral yang tepat sangat menentukan keberhasilan terapi diabetes. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat hipoglikemik oral dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin, meliputi obat hipoglikemik oral golongan sulfonylurea dan glinida. Kemudian yang kedua, sensitizer insulin atau obat-obat yang dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, meliputi obat-obat hipoglikemik golongan biguanida dan thiazolidinedion yang dapat membantu tubuh untuk memanfaatkan insulin secara lebih efektif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada inhibitor katabolisme karbohidrat, antara lain inhibitor alfa glukosidase yang bekerja menghambat absorpsi glukosa dan umum digunakan untuk mengendalikan hiperglikemia postprandial atau postmeal hiperglikemika, disebut juga start blocker. Baiklah, akan saya lanjutkan. Penggolongan obat sistem endokrin itu terdiri dari yang pertama yaitu golongan sulfonylurea. Golongan biguanida obat hipoglikemik oral ini bekerja langsung pada hati atau hepar, menurunkan produksi glukosa pada hati. Senyawa-senyawa golongan biguanida tidak merangsang sekresi insulin dan hampir tidak pernah menyebabkan hipoglikemia. Nah, contoh obatnya yaitu metformin, benoformin, Bestab, Diabex, Erapek, Formel, Glukotika, Glukopek, Gludepatik, Glumin, Medpika, Neodipar, Rodiamid, Tudiap, dan Zumamed. Nah, mekanisme kerjanya yaitu bekerja langsung pada hati atau hepar, menurunkan produksi glukosa hati, tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Nah, indikasi obatnya penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis sesuai pedoman penata laksanaan yang ada. Nah, selanjutnya ada golongan inhibitor aglukosidase. Contoh obatnya yaitu akarbose. Mekanisme kerjanya, akarbose berikatan dan menghambat kerja enzim alfa-glukosidase pada intestinal brush border. Alfa-glukosidase adalah enzim yang mengkatalisator konversi karbohidrat kompleks
oligosakarida, dan disakarida menjadi monosakarida dan glukosa untuk kemudian masuk ke dalam lumen intestinal dan aliran darah. Dengan menghambat kerja enzim alfa-glukosidase, akarbose mampu menurunkan kadar gula darah postprandial. Dalam sebuah uji klinis, inhibitor alfa-glukosidase mampu mereduksi kadar HbA1c hingga 0,5 sampai 0,8%. Karena efek ini, akarbose efektif digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Indikasi obatnya yaitu mengontrol kadar gula dalam darah pada penderita diabetes tipe 2. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh sediaan yang beredar. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Nama obatnya Humulin atau Eli Lilly. Kandungan obatnya Humulin R atau Human Insulin Regular, yaitu DNA rekombinan, kerja cepat. Lalu Humulin N atau Human Insulin Isopen atau DNA rekombinan, yaitu kerja sedang. Dan Humulin 30/70, yaitu campuran Humulin R dan Humulin N dengan perbandingan 30:70. Cara pemberiannya yaitu injeksi subkutan. Dosisnya sesuai kebutuhan. Indikasi: pasien diabetes tipe 1, pasien diabetes yang memerlukan pengobatan dengan suntikan insulin. Kontraindikasi yaitu hipoglikemia. Pendokumentasian vial 1 kali 40 ml. Lalu selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2. Nama obatnya Condiabet atau Armoxindo Pharma. Kandungan obatnya yaitu glibenclamid. Cara pemberiannya oral. Dosis awal 5 mg per hari dinaikkan bertahap 2,5 mg dengan interval kira-kira 1 minggu. Dosis maksimal yaitu 15 mg per hari dalam bentuk tablet. Indikasinya diabetes mellitus tipe 2. Kontraindikasi IDDM atau DM tipe 1, diabetikum, ketoasidosis, DM dengan komplikasi yaitu demam, trauma, dan gangren, kerusakan fungsi hati dan adrenokortikal, kerusakan ginjal parah, kehamilan, dan laktasi. Pendokumentasian yaitu 1 kali 5 mg. Untuk gambar obat, yang A itu diabetes mellitus tipe 1, yang pertama ada Human Insulin Regular atau DNA rekombinan atau kerja cepat, seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya Human Insulin Isopen atau DNA rekombinan atau kerja sedang, seperti yang tertera pada gambar. Dan yang ketiga, campuran Humulin R dan Humulin N dengan perbandingan 30:70. Untuk contoh yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 yaitu Condiabet atau Armoxindo Pharma. Baiklah, selanjutnya itu penggolongan obat sistem endokrin. Tadi sudah dijelaskan yang pertama, selanjutnya yang kedua yaitu tiroistika. Tiroistika atau zat anti-tiroid ini dapat menghambat pembentukan hormon dan pembebasan hormon dalam kelenjar tiroid. Dapat digunakan untuk hiperfungsi kelenjar tiroid. Pengobatan dengan tiroistika yang menghambat produksi hormon tiroid. Selanjutnya jenis obat yang digunakan. Yang pertama itu carbimazole. Nama genetiknya dan carbimazolenya. Nama dagang yang pertama itu neomarcarzole. Selanjutnya indikasi hipertiroidisme. Selanjutnya kontraindikasinya blocking rapid semen regimen tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya dosis dan aturan pakai 30-60 mg per hari sampai dicapai euthyroid. Lalu dosis diturunkan menjadi 5-20 mg per hari. Biasanya terapi selama 18 bulan sebagai blocking replacement regimen
mazole 20-60 mg dikombinasikan dengan tiroksin 50-150 mg untuk dosis anak mulai dengan 15 mg per hari, kemudian disesuaikan dengan respon. Selanjutnya bentuk sediaan tablet 5 mg. Efek samping jarang terjadi pada dosis normal dan biasanya tidak serius, antara lain sakit kepala dan sendi, gangguan lambung usus, hilang rasa di mulut, rambut rontok, dan reaksi kulit, gatal atau ruam. Pada dosis tinggi dapat terjadi efek yang hebat, yaitu depresi sumsum tulang dengan antara lain agronolitosis dan leukopenia. Selanjutnya, resiko khususnya penggunaan pada pasien lebih dari 40 tahun karena PTU bisa menyebabkan hipotrobinemia dan pendarahan, kehamilan dan menyusui. Untuk jenis obat yang digunakan selanjutnya yaitu propiltiuracil atau PTU. Untuk nama dagangnya propiltiuracil, untuk indikasinya hipertiroidisme. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas pada proglycerol blocking replacement regimen tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Untuk dosis dan aturan pakai, anak-anak 5-7 mg per kilogram per hari atau 150-200 mg M2 per hari. Dosis terbagi setiap 8 jam. Dosis dewasa 3000 mg per hari. Dosis terbagi tiap 8 jam. Untuk mekanisme obatnya, menghambat sintesis hormon tiroid dengan menghambat oksidasi iodin dan menghambat sintesis tiroksin dan triiodotitonin. Selanjutnya bentuk sediaannya itu tablet 50 mg dan 100 mg. Untuk efek sampingnya itu ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala. Jenis obat yang digunakan yang C itu ada thiamazole, nama dagangnya tirozol. Indikasi hipertiroidisme terutama untuk pasien muda, persiapan operasi, kontraindikasi hipersensitivitas. Dosis dan aturan pakai untuk pemblokiran total produksi hormon tiroid 25-60 mg per hari, kasus ringan 10 mg 2 kali sehari. Bentuk sediaan tablet 5 mg dan 10 mg. Efek sampingnya alergi kulit, perubahan pada sel darah, pembengkakan pada kelenjar ludah. Untuk resiko khususnya jangan diberikan pada ibu hamil dan menyusui serta hepatitis. Selanjutnya yang ada metimazole. Nama dagangnya tapazol. Indikasi agent antitiroid. Kontraindikasi hipersensitivitas pada metimazole dan kehamilan. Dosis dan aturan pakai anak-anak 0,4 mg per kilogram per hari atau 3 kali sehari. Dosis pelihara 0,2 mg per kilogram per hari atau 3 kali sehari. Maksimum 30 mg per hari. Dewasa hipertiroidisme ringan 15 mg per hari, sedang 30-40 mg per hari. Berat 60 mg per hari, pelihara 5-15 mg per hari. Bentuk sediaannya tablet 5 mg, 10 mg, dan 20 mg. Efek sampingnya itu sakit kepala, vertigo, konstipasi, mual, muntah, nyeri lambung, dan edema. Resiko khususnya pasien 40 tahun ke atas hati-hati, bisa meningkatkan myelosuppression kehamilan. Untuk gambar sediaan yang pertama ada carmimazole yang terlihat pada gambar yaitu 5 mg tablet. Selanjutnya yang B propiltiuracil atau PTU. Terus yang C ada thiamazole dan yang D metimazole. 3. Obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen merupakan senyawa yang secara normal dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan dilepaskan ke peredaran darah menuju jaringan sasaran, berinteraksi secara selektif dengan reseptor khas dan menunjukkan efek biologis. Sistem kerja hormon berdasarkan mekanisme umpan balik. Artinya, kekurangan atau kelebihan hormon tertentu dapat mempengaruhi produksi hormon yang lain. Hal ini disebut homeostatis yang berarti seimbang. Hormon estrogen merupakan hormon steroid kelamin endogen yang diproduksi oleh ovarium, korteks adrenal, testis, dan plasenta. Indikasi sebagai kontrasepsi, sebagai ERT atau HRT,
atau hormon replacement terapi pada wanita pasca menopause. Kontraindikasi, wanita hamil atau menyusui, gangguan fungsi hepar, riwayat trombosis atau emboli, hipertensi, penyakit jantung, pendarahan vagina yang belum jelas penyebabnya, adenoma mamae atau adanya tumor pada alat reproduksi. Efek samping, reaksi yang sering timbul, gangguan siklus haid, mual atau bahkan muntah, rasa kembung, edema berat badan bertambah, yang lebih serius, pusing migran, kloasma terutama pada kulit muka, peningkatan tekanan darah, trombosis, proliferasi, endometrium atau variesis. Estrogen dapat meningkatkan kadar globulin peningkatan tiroid. Yang kedua adalah hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini merupakan hormon steroid kelamin alamiah yang diproduksi di tempat yang sama dengan estrogen. Indikasinya itu ada progesteron bekerja dengan memicu periode menstruasi pada wanita yang belum menopause. Selanjutnya itu ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya itu pada wanita hamil, belum ada studi terkontrol tentang resiko penggunaan obat ini. Namun pada studi hewan, tidak memperlihatkan adanya resiko. Untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan pada wanita hamil, itu biasanya tidak menggunakan obat ini, kecuali sudah dikonsultasikan kepada dokter. Jadi untuk ibu hamil tidak diizinkan untuk mengkonsumsi obat ini, kecuali ada perintah atau sudah diizinkan oleh dokter. Selanjutnya itu ada efek samping, di mana efek sampingnya itu seperti pusing, nyeri pada payudara, perubahan mood, sakit kepala, konstipasi, diare, terus pembengkakan juga dapat pada kaki dan tangan, nyeri sendi. Selanjutnya yang ketiga, itu ada hormon androgen. Hormon androgen ini adalah hormon yang biasa ditemukan pada tubuh atau organ reproduksi laki-laki, sehingga sering disebut pula dengan hormon laki-laki. Namun, jangan salah, dalam wanita pun juga terdapat hormon androgen ini, tentu dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Jadi hormon androgen ini tetap lebih banyak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya itu adalah mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya itu testosteron bebas dari plasma sel target dengan cara difusi reseptor endogen yang berkaitan dengan reseptor androgen yang sama dengan afinitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya itu adalah penggunaan steroid androgen dikontraindikasikan pada wanita hamil atau wanita yang akan menjadi hamil selama rangkaian terapi. Androgen ini sebaiknya tidak diberikan pada laki-laki, pada penderita karsinoma, prostat atau payudara. Terus ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu pada wanita pemberian lebih dari 200-300 mg, itu testosteron per bulan biasanya berkaitan dengan hirsutisme, akne, penekanan haid, pembesaran klitoris, dan suara dalam. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.